Hari ini kita mulai membahas tentang puasa. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama kedatangan tamu yang amat agung, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebaikan-kebaikan, fadilah keutamaan dari bulan Ramadan yang insyaallah kita akan sambut dengan penuh kegembiraan. Bapak Ibu rahimakumullah, secara bahasa puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan siyam atau saum. Jadi dari kata soma ya sumu, masdarnya itu bisa sauman, bisa juga siyaman. Dan kedua kata ini digunakan di dalam Al-Quran, baik sauman maupun kata siyaman. Kata sauman atau siyaman dalam bahasa Arab itu berarti menahan diri, tidak marah. Kita mestinya harus marah, tapi kita tahan diri kita untuk tidak marah. Itu namanya secara bahasa orang Arab menyebutnya sauman. Dahaga haus kita tahan, mestinya kita harus minum, tapi kita tidak minum, tidak makan, itu namanya sauman. Mestinya harus berbicara, tapi kita tahan untuk tidak berbicara, itu secara bahasa disebut dengan saum dalam bahasa Arab. Misalnya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Sayyidah Maryam. Inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk sauman, untuk menahan diri dari apa? Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada manusia. Jadi menahan diri dari berbicara, ya, mestinya pengen ngomel ditahan, enggak ngomel, itu namanya sauman. Mestinya mau mendebat tapi ditahan, lalu tidak jadi membantah, tidak jadi mendebat, itu secara bahasa disebut dengan sauman. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian menurut istilah kata siam atau saum itu berarti imsakun makhsusun an ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin, yaitu menahan diri secara khusus itu karena yang ditahan itu meliputi hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan tidak boleh mandi, bukan tidak boleh berbicara, tetapi yang dilarang itu adalah hal-hal khusus yang bisa merusak atau membatalkan eksistensi dari puasa kita itu, seperti makan, minum, kemudian bergaul dengan istri, merokok, ya, atau hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nanti insya Allah akan kita bahas. Demikian juga menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya ghibah merumpi itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sendiri
sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Itu maksudnya ala wajib maksusin. Jadi ada batas waktu di mana kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang membatalkan pahala puasa dalam rentang waktu tertentu yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak Ibu terkait dengan batas waktu ini bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu ya. Niatnya itu diatur sedemikian rupa. Niat puasa Ramadan dan niat puasa wajib itu harus dilakukan pada malam hari. Definisi malam itu ya dari terbit terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Itu definisi malam dalam kaitannya dengan puasa. Jadi kita atau seseorang yang akan berpuasa Ramadan itu harus melakukan niat pada malam hari. Man lam yubayyitin niyata fala siyama. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka baginya tidak ada puasa. Maksudnya tidak sah puasa Ramadan itu kalau niatnya dilakukan setelah terbitnya fajar shadiq. Tidak sah. Kalau puasa sunnah boleh ya, kalau puasa Senin, Kamis tadinya misalnya tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk berpuasa hari Senin, tapi kemudian dia tidak mendapati makanan, maka lalu dia niat puasa. Kalau puasa sunnah niatnya boleh sampai sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Syaratnya dari pagi mulai bangun tidur itu tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau habis subuh sudah minum, sudah sarapan makan bubur, ada lagi. Baru berniat jam 9 pagi baru niat, tidak boleh. Syaratnya dari malam bangun tidur, pagi jam 9 belum makan, jam 10 belum makan, jam 11 belum makan. Nanti setengah 12 niat puasa hari Senin. Puasa sunnah Senin itu boleh. Atau puasa sunnah Kamis boleh. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa atau ada yang berpendapat puasa Ramadan itu juga sudah pernah Allah fardukan kepada umat-umat terdahulu. Sini dijelaskan asyamu fil umamis sabiqah, puasa pada umat-umat yang lalu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya kita umat Muhammad, umat Rasulullah, diwajibkan atas kalian
sebagaimana telah pernah diwajibkan puasa tersebut terhadap orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melacak sejarah tentang syariatan puasa ini, maka kita akan mendapati puasa Ramadan ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kalau kita membaca Al-Quran dan membaca sejarah, Nabi Adam alaihissalam itu awalnya kan hidupnya di surga. Di surga itu ya tidak ada penderitaan, semuanya mudah. Semua keperluan Adam dan Hawa untuk hidup mewah, untuk hidup nikmat sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tapi kemudian Allah memberikan larangan untuk tidak memakan buah kuldi. Tapi dengan tipu daya iblis, kemudian Adam dan Hawa memakan. Akhirnya terbukalah aurat mereka itu, dan Allah murka, lalu mereka bertiga itu diusir dari surga. Di surga itu ya udaranya sejuk, mataharinya tidak panas seperti di dunia ini, sehingga sosok Nabi Adam dan Hawa itu ya kulitnya bersih, putih gitu ya, badannya sehat, semua kebutuhan untuk nutrisi tubuhnya itu sudah tinggal ambil saja, tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu nak giling padi dulu, tidak perlu masak dulu, semuanya sudah Allah sediakan. Tapi begitu mereka diusir dari surga, turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan dua hukuman kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, mereka harus menikmati suasana yang baru, yang lebih berat. Tadinya udara di surga itu dingin sejuk, sekarang kena panas matahari, ya. Kena panas matahari sehingga kulit Nabi Adam dan Hawa itu jadi hitam, ya. Jadi hitam kulitnya. Namanya juga Adam. Adam itu aslinya berarti apa? Sawo matang. Ya, kulitnya seperti sawo yang sudah matang. Jadi tidak putih, tidak juga hitam. Itu akibat dari sengatan sinar matahari. Kehidupannya tentu berubah. Dari semuanya sudah siap saji, sekarang dia harus cari makan sendiri. Kalau pisang nanti tunggu masak dulu. Kalau dulu di surga pisang itu langsung masak, sudah masak, tinggal petik dimakan. Mangga sudah masak, ya. Tadi kupas apa enggak tahu saya. Tidak pakai dikupas lagi, tinggal gigit saja, karena memang kulitnya tidak terkontaminasi oleh pestisida, tidak ada ulatan, itu tidak ada. Buah-buah yang ulatan di surga ada. Ya, apel tinggal makan, semuanya tinggal makan. Sekarang harus mencari bercocok tanam. Mau makan daging harus memelihara ternak dulu. Jadi susah. Itu adab Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Yang
Yang kedua yang tidak kalah beratnya, mereka itu diturunkan di bumi yang berbeda. Ya. Nabi Adam itu konon diturunkan di daerah India, sementara Hawa itu diturunkan di daerah Armenia sana. Ya. Jadi jauh sekali. Berjauhan, mereka menahan rindu, saling pencarian berpuluh-puluh tahun, konon sampai 40 tahun. Pisah dengan suami, pisah dengan istri dalam jangka waktu yang sangat panjang. Akhirnya mereka dipertemukan di mana ini? Di Jabal Rahmah. Makanya biasanya bapak-bapak yang mau kawin lagi itu semangat naik ke Jabal Rahmah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, Hawa, kalau kulit kamu mau kembali lagi seperti dulu ketika di surga, ada caranya. Gimana ya Allah? Nah, kamu puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15 saat bulan purnama. Makanya puasa tanggal 13, 14, 15 itu hari ini kita kenal dengan apa? Puasa putih. Ayyamul bid, siyam ayyamil bid. Puasa di hari-hari putih, karena di 3 hari itu purnama atau rembulan itu muncul dengan sempurna. Makanya disebut ayyamul bid. Ini sejarahnya seperti itu. Dulu bagi Nabi Adam alaihissalam dan juga umatnya, puasa 3 hari ayyamul bid itu merupakan kewajiban. Jadi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi itu sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Syariat puasa pada masa Nabi Adam itu cuma 3 hari, 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Kalau dulu tidak ada istilah Hijriah atau Syumsiyah. Istilah kita sekarang itu tanggalnya berdasarkan tanggal Komariah, tidak menggunakan sistem solar atau sistem peredaran matahari. Kemudian berlanjut pada masa Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dulu kan ada banjir bandang, banjir besar itu sekian lamanya. Kemudian ketika surut itu Nabi Nuh juga berpuasa. Berpuasanya sama, masih 3 hari setiap bulan, melanjutkan syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Karena jarak dari Nabi Adam dan Nabi Nuh itu dekat. Nabi Adam, kemudian ada Nabi Idris, kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Masih puasanya masih ayyamul bid. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah puasa ketika mau dilemparkan ke api oleh Namrud. Itu Ibrahim berpuasa, dan berkah dari puasa itu Allah kasih pertolongan sehingga jasadnya satu helai rambut pun tidak terbakar oleh api yang begitu besar yang disiapkan oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi
ketika di dalam perutnya paus itu Nabi Yunus berpuasa, ya berpuasa. Mungkin juga karena tidak ada makanan ya, di dalam perut itu apa yang bisa dimakan. Ya. Berpuasa sebagai bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus itu kan nabi yang apa istilahnya ya? Nabi yang lari dari tanggung jawabnya. Umatnya pada bandel, akhirnya dia melarikan diri. Padahal Allah larang itu, Allah cela dia, Allah tegur dia. Seorang nabi melarikan diri dari umatnya. Akhirnya Allah buat di dalam perjalanannya itu dia apa namanya tenggelam di laut, ya. Ada kisahnya sendiri. Kemudian Nabi Yakub juga ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa, penyakit musibah yang beruntun, itu beliau juga puasa. Nanti sampai pada Nabi Daud juga seperti itu. Nabi Daud puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka. Besoknya puasa lagi, besoknya berbuka lagi. Itu yang kita kenal sekarang menjadi puasa Daud. Nah, bagi kita baik puasa Ayyamul Bid yang sudah mulai berlaku sejak Nabi Adam dan juga puasa Daud itu bagi kita hukumnya sunnah. Jadi Islam itu juga ikut melestarikan syariat-syariat puasa nabi-nabi terdahulu, tapi dalam bentuk amaliyah sunnah, bukan yang wajib. Kemudian Nabi Musa juga pernah berpuasa. Jadi kalau menurut sebagian riwayat, puasanya Nabi Musa, puasanya Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan puasanya kita. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga pernah wajibkan puasa Ramadan itu bagi orang-orang sebelum kamu. Maksudnya adalah umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Jadi menurut riwayat ini, puasa Ramadan itu tidak hanya difardukan kepada umat Islam, tetapi juga difardukan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga umatnya Nabi Isa alaihissalam. Itu menurut satu riwayat. Tapi menurut riwayat lain, mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Jadi 10 Muharram itu kan banyak peristiwanya ya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan kemudian Nabi Musa dan Bani Israel itu selamat dari pasukan Fir'aun, itu terjadi pada tanggal 10. Maka kemudian Allah wajibkan mereka berpuasa dari umatnya Nabi Isa juga seperti itu, sehingga mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan apa? Puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu juga berlaku buat kita, tapi bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai apa? Kesunahan. Jadi banyak puasa-puasa itu yang kita warisi dari umat-umat terdahulu. Kita gabungkan.
hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, yang wajib bagi kita itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau ayat 183 surat Al-Baqarah tadi itu kan tidak menyebutkan puasa apa yang difardukan kepada kita, maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, ya, ayyaman ma'dudat. Jadi puasa yang diwajibkan pada kalian itu hanya beberapa hari saja, beberapa hari yang bisa dihitung. Artinya kalau sudah ayyaman ma'dudat itu Allah mengatakan bahwa puasa yang difardukan kepada kalian itu hanya beberapa hari saja. Itu kan ibaratnya kalau kita berbicara, Allah berbicara kepada kita dengan penguatan psikologi kita bahwa puasa Ramadan itu bukan puasa yang begitu berat gitu. Karena hanya beberapa hari yang bisa kita hitung, ayyaman ma'dudat. Dan ayyaman ma'dudat itu lalu ditegaskan lagi waktunya kapan, pada ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa hari-hari yang sedikit di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa itu adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, secara bahasa berarti panas yang menyengat, panas yang membakar. Kenapa disebut bulan itu dengan bulan Ramadan? Karena secara klimatologi, bulan Ramadan pada masa itu jatuh pada puncak musim panas. Kalau di daerah Arab sana dulu bulan Ramadan itu merupakan bulan yang amat sangat panas. Puncak musim panasnya itu ada di bulan Ramadan. Makanya bulan itu dinamakan Ramadan karena sesuai dengan keadaannya Ramadan itu berarti panas yang menyengat, panas yang membakar. Kemudian ketika dioper ke dalam Islam itu kata Ramadan diartikan dengan membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi begitu panasnya Ramadan itu sehingga bisa mengikis semua dosa yang pernah dilakukan oleh umat Islam. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dulu juga diwajibkan berpuasa Ramadan menurut riwayat yang tadi saya sampaikan. Ya. Tetapi karena berada di puncak musim panas, maka kemudian mereka itu menggeser. Nah, inilah yang perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang suka merekayasa syariat Allah untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Di puasa itu awalnya berada di puncak musim panas, tapi karena mereka merasa berat, akhirnya digeser ke bulan, ke musim antara panas dan dingin. Tidak terlalu dingin, tapi juga tidak terlalu panas, digeser. Oleh mereka, pergeseran tadi
jumlah hari berpuasanya itu ditambah, tidak 30 hari, tidak 1 bulan, tapi jadi 50 hari. Jadi diakali lagi Allah, diakal-akali sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka. Nah ini makanya di dalam Al-Quran itu Allah sering menyinggung mereka, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sering melakukan tahrif, mengubah perintah Allah dari tempat yang sebenarnya, dari perintah yang sebenarnya. Ini digeser ke sini, ini digeser ke situ sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Dan ini yang di dalam Islam itu sangat dilarang. Dosanya merupakan dosa terbesar dalam Islam. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik, Bapak Ibu, yaitu dosa mengatakan sesuatu tentang hukum Allah tanpa didasarkan pada ilmu pengetahuan. Termasuk tadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengubah firman Allah, mengubah hukum-hukum Allah dari yang semestinya. Bapak Ibu rahimakumullah, di awal Islam, di awal Islam ini puasa Ramadan ini kan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkannya itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan diwajibkannya zakat serempak. Nah waktu itu puasa yang kita lakukan itu sama dengan puasa yang Allah perintahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi berat Bapak Ibu, di awal Islam puasanya berat. Karena pertama, masa kita berpuasa itu kalau sekarang kan sekitar 12 atau 14 jam lah. Kalau dulu itu bisa sampai 20 jam. Jadi seseorang, jadi dulu itu puasa itu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya mata. Nah, dia boleh makan sampai waktu isya saja. Kalau dia sudah sholat isya, maka setelah sholat isya itu dia tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Atau belum sholat isya tapi dia sudah tidur, maka setelah dia bangun tidur dia tidak boleh makan lagi. Ini dulu pernah terjadi pada seorang sahabat, siang harinya di bulan Ramadan itu dia kerja keras, lalu pulang ke rumah, tanya sama istrinya, "Bu, ada enggak untuk makan berbuka kita?" Wah, maaf suamiku, saya belum dapat itu makanannya belum dapat. Ya sudah, saya cari, kata istrinya, "Kamu istirahatlah sebentar, aku cari pinjaman ke tetangga." Begitu dia dapat pinjaman, dia beli roti untuk suaminya, tapi istrinya itu mendapati suaminya sudah tidur. Maka istrinya mengatakan, "Sial kamu wahai suamiku, kamu ini celaka, kamu ini sial. Begitu aku dapat roti untuk kamu makan, tapi kamu sudah tertidur. Kalau sudah tidur, nggak boleh makan lagi sampai besok terbenam mata. Nah, jadi nunggu semalam dan sehari
Jadi berat puasanya. Demikian juga waktu dalam rentang waktu yang sama itu tidak boleh bergaul dengan istrinya. Ya, kira-kira sangat susah lah untuk bergaul dengan istri selama bulan Ramadan ketika itu. Ya, kalau bapak-bapak sangat paham lah itu. Kalau sebulan nggak berhubungan badan kan bisa agak-agak sutris lah itu. Itu bisa yang benar jadi salah itu. Kalau sudah tidak bercampur dengan istrinya, jadi masalah besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhan dari para sahabat Nabi. Di Umar sendiri itu pernah melanggar karena tidak kuat gitu. Akhirnya Nabi berdoa dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka nanti Bapak Ibu ini bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan kepada kalian semua bercampur dengan suami istri, ya, karena mereka adalah pakaian bagi. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi boleh, sekarang ini boleh. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Jadi diringankanlah puasa Ramadan itu untuk kita. Karena dulu para sahabat itu pada protes itu karena nggak kuat, berat sekali sebulan penuh itu tidak bercampur dengan istri dan anak. Puasanya juga terlalu panjang, bisa 20 jam, bisa 24 jam. Kalau yang sial kayak sahabat tadi tertidur sebelum dia berbuka, tidak boleh berbuka lagi. Berarti dia puasa 24 jam tambah sehari sebelumnya 48 jam, berat sekali. Maka kemudian Allah ringankan, bal ana basyiruhunna. Kemudian apa? Wa kulu washrabu, jadi dibolehkan makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah begitu maghrib beduk berbunyi, maka makan dan minumlah sesuka hatimu sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi sekarang itu malam itu kita bebas, bisa makan, bisa minum, yang merokok juga bisa mundur dulu, yang mau bercampur dengan pasangannya juga boleh. Yang penting jangan sampai melewati batas waktu fajar shadiq. Ya, kalau sudah fajar shadiq terbit, maka semua aktivitas makan, minum, berhubungan itu harus dihentikan. Jadi kalau ada misalnya mendengar adzan sementara kita masih belum selesai makan, begitu adzan berkumandang, maka semua aktivitas makan itu harus kita hentikan. Tidak boleh kalau sudah di masjid adzan berarti sudah selesai, jangan diteruskan makannya. Ya, kalau tinggal satu suap lagi, suapan paling enak pula kan. Biasanya yang penutupnya itu kan kita sisakan yang paling enak. Meskipun paling enak suapan terakhir itu kalau sudah Allahu Akbar adzan berkumandang tidak boleh lagi. Bahkan yang masih kita kunyah dalam mulut kita harus kita muntahkan.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nanti akan banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan puasa yang insyaallah akan kita sama-sama pelajari. Bahwa di dalam ayat 183 tadi, ketika Allah memerintahkan puasa, Allah jelaskan juga tujuannya kenapa kita harus berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hawa nafsu itu Bapak Ibu, kalau kita baca penjelasan dalam kitab Durratun Nasihin itu luar biasa. Nafsu itu membangkangnya itu luar biasa. Ya, tidak mengenal Allah dia. Awalnya tidak mau mengenal Allah. Di dalam dialog itu kemudian Allah Subhanahu wa taala taklukkan kesombongan hawa nafsu itu dengan berpuasa. Lalu dia mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka seringkali juga kita kalau perut kita kenyang sepanjang masa, seringkali kita terdorong untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki kita mudah, kalau iman kita terkikis, nanti Allah hilang, seolah-olah rezeki itu datang kepada kita atas kehebatan kita, atas usaha maksimal kita. Ya. Seperti yang dulu terjadi pada Fir'aun, pada siapa kok pada ketika dia ditanya oleh sahabat-sahabatnya, orang kamu ini kok bisa sehebat ini, kok bisa sekaya ini, kan dia dengan kesombongannya menjawab apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya jadi kaya ini karena aku memang hebat. Aku ini orang yang pintar, orang yang cerdas, sehingga aku bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang amat sangat besar. Ini dengan puasa, maka kesombongan kita itu akan diminimalisir. Ternyata sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesakti apapun kita, katanya tidak mempan dibacok parang, tidak mempan ditembak, ternyata dia juga akan menjadi lemah ketika tidak makan, tidak minum. Sehari saja nggak makan, nggak minum, badan kita sudah mulai terasa lemah. Nah, puasa itu mendidik kita untuk mengakui kelemahan kita di hadapan kekuatan Allah yang Maha Kuat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada bab hari ini menambah dan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bersandar pada usaha kita, tetapi kita bersandar kepada Allah